Selamat. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Arjin Wijaya, hamba Tuhan yang telah memberikan jadwal kepada saya. Ini yang kedua kali saya di tempat ini sama Ibu. Terima kasih. Semua jemaat salam. Memperkenalkan dulu ya sebelum saya khotbah. Ya, nama saya Waisip. W-nya jalan, sipnya kapal, jadi jalan kapal. Ya, jalan-jalan terus. Ya, habis pelayanan hari ini direhab. Jadi pantai rehab di Tangerang, Sewan baru selesai, langsung ke tempat sini. Ya, puji Tuhan, saya dikaruniakan anak 3 istri 1. Jangan terbalik ya saudara, ya jangan istri 3 anak 1. Ya, jadi saya punya istri dari seberang Surabaya nyebrang lagi, orang Madura. Ya, jadi kebenaran orang Madura biasanya orang Muslim, tapi ditangkap Tuhan, sudah percaya Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan sebagai WL di gereja. Ya, puji Tuhan, anak-anak ada 3, 2 laki-laki, 1 wanita. Jadi 2 sudah berumah tangga dan punya seorang cucu. Dan yang terakhir yang wanita umur 25 tahun lagi pendekatan dengan orang Kalimantan ya. Puji Tuhan. Ya, doakan saja saya bisa ada keluarga dari orang Kalimantan juga. Puji Tuhan. Saya sendiri orang Jakarta. Itu saja. Karena kita tahu hari-hari ini kita percaya hari ini hari Pentakosta, hari yang ke-10, ada buah-buah roh. Ya, kalau kita percaya Kristus, kita percaya juga dengan kasih-Nya, dengan sukacitanya, dengan damai sejahteranya, dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Kalau saudara sudah menerima 9 buah-buah roh itu, saudara seperti Kristus. Amin. Mau seperti Kristus? Diberkati Tuhan. Tapi tema saya hari ini bukan buah-buah roh, ya, tetapi kita percaya kita juga mempunyai kuasa. Setiap orang yang dipercayai hidupnya mempunyai kuasa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Markus 16, 17, 18. Jadi setiap orang mempunyai kuasa yang percaya kepada Tuhan. Ada 4 hal di situ yang Tuhan izinkan kepada kita. Makanya kalau kita sudah diberi kuasa, 4 hal. 1, bahasa yang baru dan mengusir setan, meminum racun maut. Yang keempat adalah menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini kita bisa belajar kalau kita sudah menerima Roh Kudus. Amin. Berapa banyak yang sudah menerima Roh Kudus? Coba katakan, karena ini pencurahan Roh Kudus di Pentakosta hari ini, ya kan? Harus. Karena kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita nggak kepercaya, nggak pede, saudara. Karena di dalam tubuh kita ada 3, ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kita masih aktif, masih sehat. Kalau jiwa kita masih jalannya normal, saudara, ya, jangan seperti yang baru saya layani di sana, udah miring sedikit, saudara. Tapi tadi ada calon hamba Tuhan, saudara, di sana baru masuk. Luar biasa nih, firmannya luar biasa di luar kepala. Dia orang Madura juga. Dia penginjil luar biasa, ada di rehab, saudara. Ya, jadi dia lagi membimbing orang-orang yang stres. Karena kita tahu hari-hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya kalau kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, gak usah takut. Karena ini memang zamannya Roh Kudus. Tidak ada lagi Tuhan Yesus turun, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Makanya ada tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana roh kita ini? Apakah sudah kudus atau di daerah Kudus, Jawa Tengah? Ya kan? Ini beda-beda tipis. Kalau roh kita yang sudah dikuduskan, itu tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa gentar. Ya, apalagi sekarang ini kalau lewatin tempat yang gelap-gelap aja masih permisi ya. Itu orang-orang Kristen lagi, ya, sudah percaya Tuhan. Kalau lihat ada hantu nggak nih, ya permisi, apalagi kuburan. Kebenaran saya ini orang backgroundnya okultisme, ilmu-ilmu, ya, pada takut. Bagaimana roh kita? Roh kita ini besar apa enggak? Roh kita ini percaya nggak bahwa Tuhan ada di dalam kita? Men, bilang kanan kiri, Tuhan ada di dalam kita. Ya, Yesus kalau sudah ada di dalam kita, ada kuasa, saudara. Nggak usah lagi percaya yang lain. Nggak usah percaya sama dukun juga. Nggak percaya orang pinter. Percaya ilmu-ilmu. Karena dia orang juga, saudara. Manusia juga.
Bilang kanan kiri, dia juga manusia, sama seperti kita. Amin. Ya, kalau dia manusia, dia juga punya sakit, punya menderita, punya banyak kesalahan. Hari ini temanya adalah menjadi hamba kerajaan. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi hamba kerajaan, mempercaya kehidupannya diri sendiri, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara bisa lihat, sebentar, karena saya pakai PowerPoint. Bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya, kita harus bertobat. Kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah tidak bertobat, ya susah, saudara. Ada beda-beda tipis kalau kita mau bertobat apa enggak, mikir-mikir, saudara. Seringkali kita, jangkauan kita ini terlalu jauh. Masih lama saya mau bertobat, umur saya belum 40 tahun, ya, umur saya masih muda. Ini sekarang ini banyak saudara, umurnya masih muda dikasih stroke, saudara. Anak sekolah dikasih stroke, cuci darah lagi. Nggak tanggung-tanggung, saudara. Jangan anggap ini enteng hari-hari ini. Kadang-kadang kita lagi bengong langsung stroke. Apalagi senyum-senyum sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Bisa kesewan. Bilang kalau senyum berdua, senyum kiri kanan kepada saudara. Kasih senyum. Jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri bisa stres, saudara. Jangan. Kita bisa stroke. Makanya, bagaimana kita melihat? Dan di sini dikatakan, katanya waktu telah tiba, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada. Jadi kita harus diteruskan bertobat. Kita lanjut saja, biar cepat. Mengapa kita harus bertobat? Ada 3 langkah, saudara. Karena kalau kita baca di dalam Lukas, yuk kita sama-sama buka yuk, di dalam Lukas. Lukas 15 ayat yang ke-11. Panjang ya ini, saudara. Lukas 15 ayat yang 11 sampai dengan 24. Tapi poin-poinnya saja. Jadi ini cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi kalau saudara bisa menyimak, saya akan kupas di dalam firman Tuhan hari ini. Jadi nanti saudara bisa baca di rumah, karena perumpamaan anak yang hilang ini saya akan kupas di dalam firman Tuhan hari ini. Bisa ditayangkan, Red? Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak. Jadi di sini kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi hartanya, kekayaan itu di antara mereka. Ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi kita lihat bagaimana kalau orang yang hidupnya berfoya-foya. Yang ke-14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari kepadanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergerak hatinya oleh balas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, dan pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dengan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita." Kita kembali ke layar. 3 langkah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kerajaan diri sendiri. Kita bisa lihat bagaimana poin seorang anak yang bungsu. Karena kalau keluarga biasanya kalau orang tuanya belum meninggal, belum boleh minta warisan, betul nggak saudara? Pantangan ya. Kalau orang tuanya masih ada minta warisan itu, waduh, bahaya banget, ya kan? Kalau orang tuanya udah tidak ada, boleh, ya kan? Tapi ini yang dikerjakan oleh anak bungsu. Karena 2 orang anak sebenarnya nggak begitu banyak, saudara. Ya, jadi kakak beradik. Jadi dia mau melihat bagaimana kehidupan di luar sana. Dia tidak melihat bagaimana peranan usaha dari bapaknya. Bapaknya ini orang kaya, saudara. Punya perusahaan, punya segala macam. Tetapi anaknya sendiri ingin bagaimana mempunyai kerajaan diri sendiri. Keinginan. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Keinginan banyak, saudara. Tapi nggak tercapai. Kenapa? Koreksi, saudara. Karena peranan seorang yang keinginannya banyak, saudara, kalau tidak dihidupi oleh kuasa Roh Kudus, itu dia semuanya sia-sia, saudara. Anak ini dia meminta kepada bapaknya warisan, dibagi, saudara, sama bapaknya. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat, "Berikan kepadaku bagian harta kita yang menjadi milikku," kata anak yang bungsu kepada ayahnya. Ini jelas, saudara, dia minta, saudara, di ayat yang ke-12, "Berikan padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi hartanya itu di antara mereka. Di antara mereka, jadi bukan berdua, saudara, 1. Jadi yang bungsu saja yang terima, bukannya yang sulung. Ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa bisa terjadi? Karena ada keinginan. Karena hidupnya mau menjadi kerajaan diri sendiri. Karena pergaulannya, saudara. Biasanya pergaulan anak bungsu, anak sulung beda-beda. Ya, anak tengah juga ada. Kebenaran saya anak yang kedua, bukan anak yang sulung. Ya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang mau melihat ke depannya, mau memiliki apa yang menjadi gambaran-gambaran hari-hari ini, ada kuasa yang harus kita lakukan, saudara. Dan terjadilah oleh anak yang bungsu ini. Dia minta hartanya kepada bapaknya. Langkah yang pertama adalah langkah orang berdosa. Kita bisa lihat, dia meninggalkan Allah. Kalau dia sudah mempunyai harta banyak, dia akan tinggalkan Allahnya, saudara. Kalau di sini saudara punya harta 100 juta aja, belum tentu saudara gereja di Eklesia, saudara. Mau dulu yang ditamakan. Kalau ada 100 juta, 200 juta, betul nggak? Gereja nanti dulu deh. Bisa diatur minggu depan, bisa datang ke sini. Apalagi udah habis duitnya baru datang, saudara. Ya, karena ini persis yang terjadi. Orang bisa berubah, saudara. Karakter itu bisa berubah. Saya sendiri meriset itu orang-orang bawah. Saya masukin di salah satu stasiun televisi, 2 tahun saya bekerja. Tayangan, kalau saudara bisa nonton, kalau malam Solusi itu, dan kalau paginya itu tayangan dari saya. Itu modelnya seperti uang kaget, saudara, khusus untuk orang Kristen. Saya sudah riset mereka 7 bulan, saudara. Orang Kristen 7 bulan saya sudah riset. Bagus nih untuk diberkati, bagus nih untuk ditayangkan. Saya kasih modal, dia minta modal, saudara. Pak, saya minta modal, Pak, dulu jadi pemulung. Saya mau kasih
bikin supaya tampung barang-barang, kan perlu modal Pak. Oke, tayangin saudara, masuk di televisi. Apa yang terjadi saudara? Pas modalnya diterima saudara, waktu zaman itu cuma 2 juta, dia nggak pakai modal untuk usaha saudara, dia ajak keluarganya makan di warung Padang saudara. Duit dari modal saya dibawa ke warung Padang saudara, udah dari itu baru. Makanya banyak perubahan. Orang berkomitmen bahwa Pak saya susah nih, kita kasih, kita tolong. Kadang-kadang nggak dia gunakan. Saya banyak, saya riset seluruh Jabodetabek orang-orang Kristen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang Tuhan inginkan bahwa kita harus stay dan kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, mengandalkan Tuhan. Karena ini bisa terjadi saudara. Ini ada kesaksian juga bagi saya. Ini ada satu ibu kesusahan. Ibu ini sudah 5 bulan kontrakannya close. Barang nggak boleh diambil karena 5 bulan nggak bisa bayar. Barang ditutup di rumahnya. Ibu ini anaknya 3, ada anak bayi 1. Dia terlunta-lunta saudara. Waktu dia jalan dia nangis. Kenapa Tuhan izinkan dia temu duit cuma 5.000 perak, nggak 50.000, nggak 100.000? Pikirannya berubah. Karena itu jalannya saudara. Kalau saudara juga punya pikiran yang berubah, Tuhan tidak inginkan. Anak yang bungsu ini pikirannya berubah. Sudah nyaman kerja dengan orang tuanya, sudah enak, apalagi yang dipikirin? Keuangan, semuanya sudah bapaknya punya, tapi dia punya keinginan yang luar. Apa yang terjadi di sini? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian, lalu dia pergi meninggalkan yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Makanya saudara, hari-hari ini kalau hidupnya berfoya-foya, jangan sampai saudara. Bilang kanan kiri, kita mau hidup dengan sederhana. Amin, di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat kok saudara, buat apa? Makan juga seperti itu saudara. Kalau kita dalam usia seperti saya dengan Bapak Pendeta Alcin, sama-sama umur kali ya, 62 tahun, baru lewat kemarin. Sekedar, tapi kita batasi pola hidup. Karena kita makan banyak juga percuma saudara, bisa stroke, bisa sakit jantung berbagai macam. Dia hidupnya ada terlunta-lunta karena dia menjauhkan diri daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Hidupnya melarat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita baca, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ada nggak yang melaratnya? Nggak ada ya. Makan masih 3 kali sehari, 4 kali sehari. Ini melarat banget saudara. Kalau melarat itu lebih dari miskin. Udah nggak punya apa-apa, baju tinggal sebadan. Jadi tinggal di badan aja nih bajunya. Nggak punya apapun. Itu udah melarat. Makanya ini udah terhina banget. Kalau hidup miskin, Tuhan yang akan cari. Tuhan yang memberkati. Matius 5 dikatakan begitu. Orang miskin dia akan melihat surga. Amen. Tetapi dilihat, karena dia menjauhi daripada Tuhan. Kalau kita menjauhi daripada Tuhan, hidup kita jangan sampai seperti ini. Karena itulah gambaran-gambarannya hari-hari ini. Kita mesti belajar, mesti fokus. Dan pemikiran kita juga pemikiran yang positif. Jangan negatif terus. Ya, positive thinking. Ada makan, nggak ada makan, kita positif. Tuhan, Engkau yang memberi makan, Engkau yang mencukupi, Engkau yang memberi hidup, Engkau yang memberi kesehatan. Amin. Bilang kanan kiri, positive thinking. Positive thinking yang penting. Itu timbulnya supaya apa? Hidup kita diberkati Tuhan. Lanjut. Lalu ia pergi dan bekerja. Seorang majikan di negeri itu. Lalu ia menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi ia tidak seorang pun yang memberikan dia padanya. Jadi di sini jelas, kalau hidup melarat ini udah habis saudara. Jaga di ternak babi saudara, makan sama babi lagi.
Kalau makan babinya sih enak ya saudara, ya enak banget. Ini makan sama ampas babinya saudara. Bisa kita lihat orang hidup melarat itu. Peternakan sekarang sih udah istimewa. Teman saya aja ini baru kemarin kerjasama, saya dapat dengar hamba Tuhan lagi mengelola babi di Bali saudara. 50-50, luar biasa ya. Jadi ini beda saudara ya konteksnya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita akan melarat dan tidak akan juga makan saudara. Kita harus makan terus, amin. Terutama makanan rohani, firman Tuhan. Ini kita harus bertumbuh saudara. Berapa banyak di sini? Ayo aja dekat kepada Tuhan. Bahwa kalau ada ibu-ibu bawa suaminya, kalau suaminya nggak mau ke gereja, malas, tegur. Kalau suaminya marah, ya kan, kasih nasihatin dia nggak mau. Waktu tidur kita doain dia saudara, biar dia nggak marah. Ya biasanya seperti itu. Saya suka pelayanan seperti itu saudara. Karena memang saya pelayanan di jalanan. 30-an tahun saya di jalanan, jadi saya tahu karakter-karakternya. Jadi hidup harus mengandalkan Tuhan. Next, langkah pertobatan. Apa yang terjadi saudara? Dia sadar. Dia menyadari keadaannya. Kalau kita sadar mengalami keadaan kita fokus kepada Tuhan. Dia juga seperti itu. Lalu ia menyadari, katanya betapa banyaknya upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Berbicara mati kelaparan saudara, nggak ada ya. Kita seorang-orang yang dipakai Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, tidak mungkin mati kelaparan kalau kita percaya Tuhan, amin. Menjalan kepada Tuhan aja, hidup kepada Tuhan aja, jangan mengandalkan kepada manusia. Itu yang saya fokuskan. Kita harus berjalan bagaimana kehendak Tuhan. Langkah harus kita sadari. Kenapa kita tidak naik? Kenapa kita tidak berkembang? Kenapa kita tidak dibolehkan naik oleh Tuhan? Kenapa? Koreksi dulu saudara. Perbuatan-perbuatan kita, pergumulan kita, apakah kita sudah dekat kepada Tuhan? Doa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, buka mezbah doa kepada keluarga kita. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi ini hari terakhir 10 hari doa puasa. Dari awal sampai akhir kita harus belajar seperti itu. Dan kita bisa lihat dia kembali saudara kepada Bapaknya. Ini berbicara, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini poin saudara. Kalau kita punya masalah, berdoa dulu. Ini anak bungsu ini berdoa nih. Bukannya dia langsung mau berangkat ke bapaknya. Dia berdoa, Bapak, saya berdosa kepada surga, kepada Bapa kita yang di surga. Dia berbicara saudara. Apakah kita sudah berbicara juga dengan Tuhan? Apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Karena penting saudara, soal pekerjaan, usaha, dagang, bisnis. Kalau kita nggak berbicara dengan Tuhan, kita sudah ketinggalan saudara. Kita dulu bicara dulu dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus engkau lakukan? Seperti anak bungsu ini, dia minta kepada Tuhannya dulu, karena dia mau kembali. Kalau ada saudara yang terpuruk, usahanya macet, keuangannya terpuruk, kita harus kembali, koreksi diri, minta kepada Bapa kita yang di surga, amin. Itu yang penting saudara. Dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Jadi di sini proteknya. Jadi kalau kita mau kembali, kita minta dulu pimpinan daripada Roh Kudus.
Apa yang harus kita lakukan? Keterpurukan, rumah tangga yang tidak harmonis, seringkali ada percekcokan, banyak hal yang harus kita lakukan. Koreksi diri, saudara, karena itu penting. Karena sumbernya kalau kita tidak koreksi, kalau kita tidak meminta kepada Bapa kita yang di surga, tidak akan terjawab, saudara. Kalau kita minta sungguh-sungguh, kita kembali dari hidup yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama, tingkah laku kita yang lama, pola pikir kita yang lama, ada kasus-kasus hal yang lama, kita harus rubah semuanya. Kita minta pimpinan Tuhan. Apalagi ini pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Kita percaya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan kita. Dia akan memberikan hal-hal yang positif. Amin. Kita lanjut di sini. Ketiga, dia mengaku dosa. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa. Jadi seperti itu, saudara. Jadi ada pengakuan. Kalau saudara telah berbuat kesalahan, buat pelanggaran hari-hari ini, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengakui, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi dia tidak layak, dia tidak mengakui bahwa saya ini nggak layak seperti anak. Saya harus bertobat. Dia meninggalkan segala-galanya. Makanya hari-hari ini kita banyak belajar, saudara. Saya ada beberapa hari dalam pelayanan saya yang begitu banyak yang saya hadapi, begitu banyak pola-pola orang-orang dunia, saudara. Apalagi mantan-mantan napi yang saya layani. Baru aja beberapa minggu lalu saya melayani mereka, saudara. Kadang-kadang mereka hari ini bertobat, hari ini dia tidak berbuat lagi, hari ini tidak dia menjual lagi narkoba, tapi besoknya ketemu lagi di penjara lagi, saudara. Kapan bertobatnya? Waktunya sudah dekat, saudara. Bertobatlah, itu yang dikatakan. Lanjut. Ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, jubah adalah yang terbaik adalah pemulihan, saudara. Jubah lambang pemulihan. Kalau saudara melihat bagaimana dikasih jubah, jubah adalah lambang pemulihan, lambang penerimaan dan pengampunan dari Allah. Kenakanlah cincin pada jarinya adalah kuasa, saudara. Kalau ada saudara pernah menyaksikan pernikahan, ya, ada cincin pernikahan, itu lambang tidak pernah putus hubungan untuk selama-lamanya. Ada kuasa di situ, karena dua dijadiin satu. Ada kuasa dan mujizat di situ. Ada keturunan nantinya di situ. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga dikatakan, sepatu adalah di kaki adalah untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita melangkah dan berjalan, karena disitulah ada mujizat terjadi. Berapa banyak kita mau menjadi saksi Kristus? Tidak usah buka firman, saudara. Tidak usah buka ayat firman Tuhan. Kalau saudara ada di angkot, di bus, dimanapun berbicara, bukannya soal bicara firman, berbicara bagaimana kebaikan, bagaimana kita motivasi mereka. Beri senyum aja dia tahu ini orang Kristen, saudara. Dia tahu, saudara. Wajahnya orang-orang Kristen dia tahu, saudara. Meskipun banyak orang lihat saya ini, banyak yang cium tangan saya, saudara. Dia bilang saya kiai, saudara. Ya. Tetapi kita percaya kalau Tuhan inginkan kita sebagai saksi Kristus. Gak usah jauh-jauh, ini daerah sini banyak banget jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Berapa banyak yang harus kita lakukan hari-hari ini. Semuanya punya Roh Kudus, semuanya punya orang-orang yang dipercaya Tuhan, semuanya punya mujizat. Berapa banyak saudara merasakan mujizat itu hari-hari ini? Berapa banyak saudara merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan memberkati saya, Tuhan membuka peluang-peluang usaha saya, bisnis saya, rumah tangga saya yang dulunya kacau, ini campur tangan Tuhan. Saya ada sharing dengan satu hamba Tuhan, dia sudah senior juga,
pelayanan, ada clash dengan istrinya. Saya bilang jalan satu keluarnya harus saling mengalah dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ada kedamaian di situ. Jangan saling keras, jangan saling emosi, karena iblis mau kita dikacaukan. Hari ini kita percaya anak bungsu ini dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian-kesaksian, supaya kita mau tahu bagaimana kehidupannya. Dan kita lanjut. Ini poinnya, kecemburuan anak sulung. Ya, di ayatnya ke-28 dan 29 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berkata kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya, sedih sekali nih, ya. Sebenarnya apa yang dimiliki bapaknya dimiliki oleh anak sulung ini. Gak usah minta, saudara, sebenarnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kecemburuan, saudara. Makanya kalau di rumah tangga itu ada beberapa anak, harus kita perhatikan, saudara, hari-hari. Jangan berat-berat, ya. Kita harus sama. Makanya pemberkatan nikah juga saya seperti itu. Harus sama, kayak mantu sama mertua, mertua sama mantu, ya. Jadi harus jadi keluarga besar. Seperti ini juga. Tidak ada lagi kecemburuan. Kalau kita percaya Tuhan buka jalan. Hari ini, biarlah firman Tuhan, kita percaya, kita harus punya komitmen. Tuhan buka jalan kepada kita. Apa langkah kita? Kita harus naik. Jangan turun lagi. Karena kalau kita mengandalkan hidup kita untuk yang akan datang, kita harus bertemu di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan minta bimbingan Tuhan. Hari ini saya minta kepada ibu-ibu yang hadir, doa kepada keluarga, bapak-bapaknya dibawa ke sini, kan enak kelihatannya, ya. Kita sukacita, ya. Kita rasa bahwa Tuhan juga baik kok. Tuhan sangat baik. Kalau Roh Kudus yang memimpin, saudara, nggak usah takut. Saya banyak pelayanan juga seperti itu. Apalagi orang Sumatera, saudara. Sumatera Utara kalau ibadah laki perempuan itu misah, duduk di belakang depan. Itu udah saya alami. Karena memang saya banyak pelayanan juga di orang-orang Sumatera Utara. Kenapa bisa terjadi? Itu adalah harus kita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita lihat hari-hari ini Tuhan buka jalan kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Biarlah firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Roh Kudus mau memimpin langkah kita. Kita mau belajar bahwa Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kita mau belajar bagaimana pola pikir kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan kepada kita.